Oke, selamat datang lagi sobat MTL Lili, kembali ke channel kesayangan kita. Ya, pada kali ini kita akan membahas mengenai mengobati lele menggantung dan mati hanya 2,5 jam sembuh. Jadi gini, pada saat kita menabur benih lele itu akan terjadi beberapa kendala yang tidak bisa dipungkiri, entah faktor suhu, faktor dari benih, faktor dari air dan lainnya. Nah, pada kali ini kita akan membahasnya satu persatu dan langkah-langkahnya sebagai berikut ini. Mari kita belajar bersama. Yang pertama, singkirkan penutup kolam. Penutup kolam ini dilakukan untuk mempermudah dalam pengurasan air kolam. Pengurasan air kolam ini dapat dilakukan dengan mesin maupun kalau kolam ini sudah ada pembuangannya, jadi sangat mudah untuk dicopot pembuangannya dari paralonnya itu. Nah, seperti pada video ini terdapat ikan yang mati yang awalnya itu menggantung, tidak nafsu makan, yang kemudian akan langsung mati. Selain itu juga ada beberapa kendala-kendala lainnya seperti perubahan suhu. Faktor utamanya yaitu perubahan suhu karena cuaca sangat panas pada siang hari dan malam hari langsung terasa suhunya itu sangat dingin, sangat kecil, sangat rendah, seperti itu. Setelah itu setelah menyingkirkan penutup dari kolam sehingga pada saat pengurasan dapat mudah dilakukan, kita menyiapkan alat untuk menguras kolam. Alat atau mesin sebenarnya juga dapat digunakan, tapi pada saat pengurasan kolam ikan yang masih berukuran kecil atau benih, belum sampai ukuran palangan atau ukuran remaja untuk lele, itu tidak disarankan untuk menggunakan mesin atau diesel atau sejenisnya, karena itu ada tarikan yang dari mesin lumayan kencang, jadi nanti bisa bisa menarik dari ikan yang masih kecil itu dan melukainya sampai terjadi kematian juga. Nah, itu untuk pembuangannya dibuat lubang-lubang kecil supaya pada saat diganti paralon maka selah-selah itu dapat untuk dialiri air untuk dibuang ke luar kolam, tetapi ikan yang di dalam kolam itu tidak ada yang hanyut. Nah, seperti itu. Pada video sebelumnya juga sudah terdapat penjelasan itu. Kemudian langsung saja kita menguras kolamnya. Sebenarnya untuk pengurasan kolam ini tidak memakan waktu yang lama karena pada kondisi kolam ini tidak terlalu dalam karena ukuran ikan yang masih kecil, kemungkinan ini sekitar 35 sampai 50 cm kedalaman airnya, seperti itu. Kemudian ini dapat dilihat juga dalam video, banyak ikan yang sudah tepar dengan ciri-ciri moncong putih. Moncong putih itu moncong pada bagian mulut dari benih lele ini berwarna putih pucat dan seperti ada luka yang menggores atau seperti terkelupas seperti itu. Jadi kumisnya pun berwarna putih. Nah, selanjutnya penyebab dari lele yang mati dan menggantung ini, sebenarnya pada kolam ini diidentifikasi bahwa adanya perubahan suhu yang sangat drastis ya sobat. Jadi solusi dari masalah ini dapat dilihat
bahwa moncongnya itu terdapat luka sampai akan hilang, kumisnya pun sudah hilang semua. Nah, melanjutkan yang tadi, penyebabnya itu suhunya berubah secara drastis, yang pada siang hari itu sangat panas dan pada malam hari sangat dingin. Nah, sebenarnya untuk solusinya itu pada siang hari jangan lupa diberikan penutup mulai dari jam 10 sampai jam 3 sore. Kemudian namun penutupnya itu juga jangan terlalu rapat karena sinar matahari juga dibutuhkan oleh lele. Kemudian solusi yang dapat diberikan yang akan dieksekusi dalam kolam ini yaitu memberikan obat Inrofloc. Nah, Inrofloc ini merupakan antibiotik yang mempunyai kandungan baik yaitu bioaktif, yaitu inrofokasin, vitamin C, B, dan kegunaannya itu untuk memberantas bakteri dengan cepat dan efektif. Nah, di sini berarti pada perubahan cuaca ini terdapat pertumbuhan bakteri jahat yang terdapat pada air kolam dan pada lele itu, dan itu dapat menular dengan sangat cepat sehingga harus diberikan obat Inrofloc tersebut untuk mengobati lele. Dan untuk caranya kita dapat membahas di video ini. Jadi cara dan langkah-langkah yang akan kita lakukan. Yang pertama itu siapkan air bersih. Pada saat ini air bersih itu diambil dari kolam tandon atau kolam yang sama sekali belum ada bibit atau lainnya dari sumber air langsung. Selanjutnya wadahnya itu juga harus diperhatikan. Wadahnya itu untuk pengobatan kali ini kotak yang digunakan berukuran 1 meter kali 40 cm dengan ketinggian air 40 cm atau kurang lebih 40 cm sampai 30 cm. Perlu diperhatikan kepadatan ikannya nanti yang akan diletakkan. Nah, ini menggunakan bak juga yang berukuran kubik airnya itu kurang lebih sama dengan bak tadi atau bak kotak tadi. Dengan bak bulat ini ukurannya tidak jauh beda. Nah, kemudian campurkan obat Inrofloc tadi pada takaran yang seperti tadi untuk ukuran air dan besar tempat atau wadahnya tadi, dengan minyak secukupnya. Kalau minyak itu yang penting seperti pada video ini tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, supaya tidak terlalu lecet pada saat pengobatan pada ikan, dan oksigennya itu tidak nanti airnya itu tidak berbusa dan tetap menjaga kesehatan lele. Kemudian untuk obat itu Inrofloc diberikan pada takaran setengah tutup pada masing-masing wadah dengan ukuran yang tadi saya sebutkan. Ukurannya setengah tutup saja, lalu dilarutkan terlebih dahulu pada ember, kemudian dilarutkan lagi pada bak yang sudah diberikan air bersih. Nah, itu setengah tutup saja lalu dicampurkan. Mengingat bahwa ini obat antibiotik, jika takaran terlalu banyak dan terlalu sedikit juga akan mempengaruhi. Terlalu sedikit tidak berpengaruh pada kesehatan lele, dan terlalu banyak akan mengakibatkan dampak negatif lainnya. Seperti itu, kita campurkan. Pada ukuran bak ini nanti akan diisi sekitar 4.000 sampai 5.000 ikan dengan ukuran 57 super atau 68 masih kecil gitu ya. Dengan isi seperti itu, dengan waktu yang dibutuhkan nanti
diambil pelan-pelan, dan ini dilakukan pada sore hari. Diingat bahwa jangan sampai menguras kolam pada siang hari karena dapat membuat ikan menjadi stres. Dan obati lele ini yang sudah dicampurkan dengan minyak lalu diletakkan, jangan lupa diberikan penutup jika kedalaman airnya ini sangat akan luber, airnya akan luber, jadi diberikan waring seperti itu. Diamkan selama 2,5 jam sehingga obat yang ada di air dapat bercampur atau meresap mengobati ikan lele itu. Dan pada hari berikutnya, sehari setelahnya, dapat dilihat bahwa ikan lele sudah sehat kembali seperti pada video ini. Dapat dilihat bahwa sudah mulai aktif, karena pada sebelumnya itu ikan menggantung, mati, lalu mocongnya putih dan tidak aktif, sehingga dapat mempengaruhi nanti hasil panen dan mengakibatkan kerugian yang sangat fatal. Nah, semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa like dan subscribe-nya untuk semangat membuat video-video berikutnya berkaitan dengan lele dan seputarnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.